Halo, Assalamualaikum teman-teman IPS 1. Saya akan membahas pembahasan terkait soal yang kalian kerjakan ketika UH kemarin ya, ketika ulangan harian kemarin. Nah, di sini kita punya 3 soal ya. Soal yang pertama itu membahas tentang grafik ya, tentang daerah penyelesaian. Jadi kalian harus menggambar daerah penyelesaian, kemudian bagian yang merupakan daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir. Begitu kan? Nah, yang kedua ya, untuk soal yang kedua ini adalah untuk soal yang kedua dan yang ketiga ya. Soal kedua dan ketiga ini adalah menentukan nilai optimum ya. Nilai optimum di mana nomor 2 itu maksimum, yang ketiga juga maksimum. Nah, untuk yang kedua ini yang ditanya adalah banyaknya pakaian masing-masing. Kalau yang ketiga ini adalah hasil penjualan maksimumnya gitu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Kita mempunyai 3 pertidaksamaan, yaitu x plus y lebih dari sama dengan 6, kemudian 2x min y kurang dari sama dengan 3, dan x min 2y plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk menggambarkan daerah penyelesaian. Oleh karena itu, kita harus membuat koordinat kartesius terlebih dahulu. Seperti pada layar, ya, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengubah pertidaksamaan yang pertama, ya. Pertidaksamaan yang pertama kita ubah menjadi bentuk persamaan, ya. Maka akan menjadi x plus y sama dengan 6. Nah, untuk mencari titik-titik pada koordinat kartesiusnya, ya. Pertama kita misalkan dulu x-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh y sama dengan 6. Ya. Tinggal kita substitusikan pada persamaan yang tadi. Ya, kalau x-nya 0 sehingga menjadi 0 ditambah y sama dengan 6 dan kita peroleh titiknya 0,6. Di mana x-nya 0, y-nya 6, gitu kan? Nah, kemudian sekarang y-nya sama dengan 0. Maka x plus 0 ya, y-nya kita ganti 0 sehingga menjadi x plus 0 sama dengan 6. Kita peroleh x-nya sama dengan 6. Nah, jadi kita peroleh titiknya yaitu 6,0. Nah, bisa teman-teman lihat pada koordinat kartesius di sini ada titik 6,0 dan 0,6. Nah, ketika kita hubungkan, nah akan menjadi seperti pada garis yang berwarna merah. Nah, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, ya. Lebih dari sama dengan. Sehingga ya, daerah yang diarsir adalah yang berada di sebelah kanan atas garis, ya. Oke, itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua, ya, bisa teman-teman lihat sama halnya pada pertidaksamaan yang pertama, kita jadikan dulu ke bentuk persamaan. Sehingga jadi 2x min y sama dengan 3. Begitu kan? Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah sama. Kita misalkan dulu x-nya sama dengan 0. Sehingga menjadi, ya ketika saya substitusikan x-nya sama dengan 0, maka menjadi 2 kali 0 dikurang y sama dengan 3. Sehingga 0 dikurang y sama dengan 3. Begitu kan? Sehingga kita peroleh y-nya sama dengan negatif 3. Dan kita peroleh titik koordinatnya adalah 0, negatif 3. X-nya 0, y-nya negatif 3. Gitu kan? Nah, kemudian y-nya sama dengan 0. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, maka menjadi 2x min 0. Gitu kan? Ini tandanya salah ya. Harusnya negatif ini. Tandanya kurang ya. Jadi 2x kurang 0 sama dengan 3. Begitu ya. Maka kita peroleh x-nya sama dengan 3 per 2. Nah, titik koordinatnya kita peroleh adalah 3 per 2, 0. Karena x, y. Begitu. Kita lihat pada grafik, ya, pada koordinat kartesiusnya. Nah, ini garisnya. Ini titik 3 per 2, 0. Yang ini titik 0, negatif 3. Nah, kita lihat. Ini tandanya kurang dari sama dengan. Begitu kan? Kita mau tahu nih. Ya, kita mau tahu daerah yang diarsir itu di sebelah kanan bawah atau di sebelah kiri atas, begitu kan? Nah, caranya ya, kita ambil titik uji di sini. Nih, kita ambil titik uji 0,0, ya kan? 0,0, berarti x-nya 0, y-nya 0. Kita lihat pada pertidaksamaan. Ketika kita substitusikan x-nya 0, y-nya 0, maka akan menjadi 0 dikurang 0. 0 dikurang 0 kan 0. Nah, apakah benar 0 itu kurang dari sama dengan 3? Ternyata benar. Ya, begitu kan? 0 itu kurang dari 3. Sehingga daerah titik ini, 0,0 ini termasuk daerah penyelesaian. Sehingga
daerah penyelesaiannya seperti ini. Nah, begitu. Yaitu di sebelah kiri atas. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang ketiga. Nah, di sini teman-teman banyak pada bingung nih. Nah, X kurang 2Y plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, jangan bingung. Langkahnya sama. Kita jadikan ke bentuk persamaan terlebih dahulu. Sehingga menjadi X kurang 2Y plus 6 sama dengan 0. Nah, supaya bentuknya sama seperti pada persamaan pertama, persamaan kedua, kita pindah ruaskan konstantanya ke ruas kanan. Begitu ya, akan menjadi X kurang 2Y sama dengan negatif 6. Langkah selanjutnya sama. Kita misalkan dulu X-nya 0, kemudian nanti Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titiknya 0,3 dan negatif 6,0. Saya yakin teman-teman pasti sudah bisa. Oke, dari kedua titik ini 0,3 dan negatif 6,0, maka kita peroleh garisnya seperti ini. Nah, sekarang sama, kita ambil titik uji. Apakah garis warna ungu ini, ya, garis yang berwarna ungu ini ke kanan bawah atau ke kiri atas, begitu kan? Coba kita lihat titik uji yang paling mudah, yaitu 0,0 seperti tadi. Berarti kalau misalkan 0,0 ini memenuhi, ya nanti, maka garis yang berwarna ungu ini daerah penyelesaiannya ke kanan bawah, begitu kan? Karena 0,0 terletak pada bagian kanan bawah garis yang berwarna ungu, begitu kan? Oke, kita substitusikan pada pertidaksamaan. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka akan menjadi 0 dikurang 0 ditambah 6. Maka 0 kurang 0 itu 0, 0 ditambah 6 itu adalah 6. Benar atau tidak? 6 itu kurang dari 0. Oh, ternyata salah. Berarti bukan ke kanan bawah. Karena titik 0,0 berada di kanan bawah garis berwarna ungu. Hingga harus ke kiri atas. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari ketiga garis tersebut, dari ketiga daerah penyelesaian tersebut, yang ketiga-tiganya memenuhi. Yang ada warna merah, yang ada warna kuning, ada yang warna ungu. Kita lihat, ternyata, oh, yang ini, yang ketiganya memenuhi. Sehingga daerah yang ini merupakan daerah penyelesaian. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Ya. Seorang penjahit membuat dua jenis pakaian untuk dijual. Pakaian jenis pertama memerlukan 2 meter katun dan 4 meter sutra. Dan pakaian jenis kedua memerlukan 5 meter katun dan 3 meter sutra. Nah, bahan katun yang tersedia adalah 70 meter. Dan sutra yang tersedia adalah 84 meter. Nah, pakaian jenis pertama itu dijual dengan laba atau dengan keuntungan 25.000. Dan pakaian jenis kedua dengan keuntungan 50.000. Begitu kan? Nah, agar ia memperoleh laba yang sebesar-besarnya, maka penjualan pakaian masing-masing adalah, ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, ya, kita memisalkan, ya, Nah, di sini dikatakan bahwa penjahit itu membuat dua jenis pakaian, sehingga kita misalkan pakaian jenis pertama itu X, kemudian pakaian jenis kedua itu variabel Y, begitu. Nah, untuk memudahkan kita buat tabel seperti ini. Ada jenis pakaian, kemudian banyaknya jenis pakaian itu, ya. Berjenis pakaian itu berapa banyak? Itu kita misalkan dengan variabel X dan Y. Kemudian untuk bahan katunnya, pakaian jenis pertama itu 2 meter, kemudian untuk bahan suteranya itu 4 meter, ya. Untuk jenis pakaian pertama. Dan keuntungan untuk pakaian jenis pertama itu 25.000 dan seterusnya, ya. Nah, jangan kebalik. Jadi jangan kebalik ketika, ya, ketika kalian menentukan variabel X dan Y-nya, ya. Jadi yang sebagai X dan Y itu adalah jenis pakaian, bukan jenis kainnya, kain katun atau sutra, bukan seperti itu, ya. Jadi teman-teman baca di sini, seorang penjahit membuat dua jenis pakaian, sehingga yang teman-teman misalkan adalah jenis pakaiannya, begitu. Nah, dari tabel ini, ya, dari tabel kita buat pertidaksamaan, ya, Nah, begini. Nah, karena pakaian jenis pertama kita misalkan dengan X dan pakaian jenis kedua kita misalkan dengan Y, maka kita peroleh untuk katun yaitu 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 70. Begitu.
Karena bahan katun yang tersedia hanya 70 meter, berarti tidak boleh lebih dari 70 meter. Sehingga tandanya kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana dengan untuk kain jenis sutra? Ya, sama, berarti 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 84, begitu. Nah, sehingga kita juga memperoleh ya untuk menentukan laba maksimum ya, keuntungan maksimum, maka kita punya fungsi objektif yaitu 25.000X ditambah 50.000Y, begitu ya. Nah, kemudian tanda pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi tanda sama dengan untuk memudahkan kita. Selanjutnya, kita akan mencari titik koordinat, yaitu pertama kita misalkan dulu X-nya 0, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 14 ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa menghitungnya. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 35 ya. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama ya, titiknya melalui 0,14 dan 35,0. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, ketika X-nya 0, kita peroleh Y-nya 28. Dan ketika Y-nya 0, maka kita peroleh nilai X-nya 21 gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya pada grafik yang saya sediakan ini ya, pada koordinat kartesius ya. Nah, untuk garis yang berwarna merah ini adalah garis 2X plus 5Y sama dengan 70. Nah, kemudian untuk garis yang berwarna biru adalah garis 4X plus 3Y sama dengan 84. Nah, karena kedua pertidaksamaan ini tandanya kurang dari sama dengan, sehingga kita peroleh daerah yang terarsir keduanya adalah daerah yang ini. Sehingga dengan menggunakan titik uji ya, maka kita harus melakukan 4 titik uji nih, yaitu 0,0 di sini, kemudian di sini adalah 0,14 dan di sini adalah 21,0, dan di sini harus kita cari dulu berapa titiknya, titik potong antara dua garis biru dan garis merah. Nah, caranya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan tadi, yaitu 2X plus 5Y sama dengan 70 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 84. Nah, kita lakukan eliminasi. Nah, di sini ya, saya ingin mengeliminasi variabel X ya, sehingga X-nya menjadi hilang. Tersisa nilainya Y sama dengan 8. Nah, setelah kita peroleh nilai Y sama dengan 8 ya, kita substitusikan pada salah satu persamaan. Di sini saya ambil persamaan pertama, yaitu 2X plus 5Y sama dengan 70. Saya substitusikan nilai Y-nya, sehingga kita peroleh 2X sama dengan 70 dikurang 40. Atau nilai X-nya sama dengan 15. Sehingga karena kita peroleh nilai X-nya 15 dan Y-nya 8, maka kita peroleh titik potong adalah 15,8. Jadi di sini adalah titik 15,8. Begitu ya, teman-teman. Nah, jadi setelah kita peroleh titik ujinya ya, kemudian kita membuat tabel lagi ya, di mana nanti titik ujinya kita substitusikan pada fungsi objektif. Nah, di sini ya, keempat titik ujinya kita substitusikan pada fungsi objektif. Ketika titik uji 0,0, maka total yang kita peroleh adalah 0 rupiah. Nah, ketika kita menjual ya 0 jenis pakaian pertama atau tidak ada jenis pakaian pertama, hanya 14 jenis pakaian kedua, maka kita peroleh keuntungannya 700.000. Nah, untuk menjual 21 jenis pakaian pertama dan tidak ada pakaian jenis kedua, maka kita peroleh keuntungan 525.000. Nah, ketika kita menjual 15 jenis pakaian pertama dan 8 jenis pakaian kedua, maka kita memperoleh keuntungan 775.000 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah, agar ia memperoleh laba yang sebesar-besarnya, maka banyak pakaian masing-masing. Bukan yang ditanya berapa keuntungan maksimum, tetapi berapa pakaian yang harus terjual, begitu kan? Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ia akan memperoleh laba yang sebesar-besarnya jika terjual 15 pakaian jenis pertama dan 8 pakaian jenis kedua, begitu. Jadi
keuntungan maksimumnya adalah 775.000. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan, gitu ya, karena yang ditanyakan berapa banyaknya pakaian masing-masing yang terjual. Bisa dipahami ya? Baik, untuk soal yang ketiga, soal yang terakhir, ya, seorang pemborong mendapatkan pesanan 2 jenis bentuk pagar. Nah, berarti nanti yang kita misalkan jenis pagarnya ya. Yang pertama ada jenis pagar 1, harganya 30.000 per meter. Kemudian pagar jenis kedua harganya 45.000 per meter. Nah, tiap meter persegi pagar jenis pertama ya memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton ya. Nah, dan tiap meter persegi pada jenis kedua itu memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Nah, kemudian persediaan besi pipa itu ada 640 meter dan besi beton tersedia 480 meter ya. Nah, maka yang ditanya adalah ya, berapa hasil penjualan maksimum dari kedua jenis pagar tersebut. Nah, berarti yang ditanya adalah keuntungan maksimum gitu. Berapa hasil penjualan maksimumnya ya ketika pagar jenis pertama itu harganya 30.000 dan pagar jenis kedua itu harganya 45.000. Oke, kita lakukan permisalan. Nah, di sini kita misalkan pagar jenis pertama itu dengan variabel X dan pagar jenis kedua itu dengan variabel Y. Ya, teman-teman bisa memisalkan dengan variabel apa aja. Boleh misalkan pagar jenis 1 ini dengan variabel A dan pagar jenis kedua ini dengan variabel B. Jadi terserah pada teman-teman ya. Tidak melulu tentang X dan Y begitu. Nah, untuk memudahkan kita bikin tabel seperti tadi yang pada nomor 2. Nah, sehingga seperti ini. Untuk pagar jenis pertama itu kan tadi misalkan dengan X, besi pipa yang dibutuhkan adalah 4 meter, kemudian besi betonnya 6 meter begitu. Harganya 30.000 gitu. Jadi jangan kebalik ketika membuat tabel, gitu ya, hati-hati ya. Jadi jenis pagarnya di sini dulu, banyaknya di sini begitu. Nah, setelah membuat tabel, kita membuat pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Nah, maka menjadi 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 640. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena persediaan besi pipa itu hanya 640 meter. Berarti tidak boleh lebih ya. Berarti harus kurang atau pas gitu kan. Berarti kurang dari sama dengan begitu. Nah, untuk besi beton maka kita peroleh 6X plus 4Y kurang dari sama dengan 480 ya. Untuk fungsi objektifnya yaitu Z sama dengan 30.000 X ditambah 45.000 Y. Nah, kita jadikan bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan terlebih dahulu. Kemudian kita cari titik untuk di koordinat kartesiusnya. Pakai permisalan, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 80 begitu kan. Kita tinggal substitusikan, berarti kan 0 ditambah 8Y sama dengan 640. Berarti 8Y sama dengan 640. Dan kita peroleh nilai Y sama dengan 80. Maka titiknya adalah 0,80. Nah, sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Ya, Y-nya yang sama dengan 0. Maka 4X ditambah 8 kali 0 kan 0. Berarti 4X ditambah 0 sama dengan 640. Maka menjadi 4X sama dengan 640. Dan nilai X-nya adalah 160. Titik yang kita peroleh adalah 160,0. Karena kan titik ini kan adalah X, Y. Begitu. Nah, selanjutnya juga sama ya. Untuk persamaan 6X plus 4Y sama dengan 480, kita punya titik 0,140 dan 80,0. Kemudian kita masukkan ke dalam koordinat kartesius ya. Untuk garis yang berwarna ungu adalah persamaan garis 4X plus 8Y sama dengan 640. Nah, kemudian untuk garis yang berwarna merah adalah persamaan garis 6X plus 4Y sama dengan 480 gitu ya. Nah, karena keduanya sama-sama tandanya kurang dari sama dengan, artinya daerah yang diarsir adalah daerah yang berada di sebelah kiri bawah ya dari garis, maka daerah yang kedua-duanya diarsir adalah daerah yang ini. Begitu. Kemudian kita ambil titik-titik pojoknya ya.
Sehingga kita peroleh titik ujinya seperti ini. Nah, di sini 0,0, di sini adalah 0,80, di sini adalah 80,0, dan di sini harus kita cari dulu berapa titik potong antara garis ungu dan garis merah, begitu. Nah, kita gunakan metode eliminasi dan substitusi untuk memudahkan kita dari kedua persamaan garis tadi, yaitu 4x plus 8y sama dengan 640, dan 6x ditambah 4y sama dengan 480. Nah, di sini saya mengeliminasi variabel y, ya, berarti koefisien dari kedua persamaan ini dari variabel y-nya harus sama dulu. Sehingga kita peroleh nilai x-nya adalah 40. Kemudian kita substitusikan pada salah satu persamaan. Di sini saya mensubstitusikan pada persamaan yang pertama, sehingga kita peroleh 4 kali 40 ditambah 8y sama dengan 640. Nah, nanti setelah kita operasikan akan kita peroleh nilai y sama dengan 60, begitu. Karena kita peroleh nilai x-nya 40 dan y-nya sama dengan 60, maka kita peroleh titik potong adalah 40,60, begitu ya. Nah, dari keempat titik uji ini kita buat tabel lagi, ya. Maka titik uji pertama itu 0,0 di sini, kemudian 0,80 yang ini, ya. Kemudian 80,0 yang ini, ya, bisa teman-teman lihat, dan 40,60 yang tadi kita cari dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi tadi, yaitu perpotongan antara garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna ungu, begitu. Nah, kita substitusikan pada fungsi objektif yang kita miliki tadi, yaitu Z sama dengan 30.000 X ditambah 45.000 Y. Setelah kita substitusikan, ternyata kita peroleh, ya, kita peroleh keuntungan maksimum atau penjualan maksimumnya, yaitu pada saat menjual 40 pagar jenis pertama dan 60 pagar jenis kedua, begitu. Nah, pertanyaannya adalah hasil penjualan maksimum, berarti yang ditanyakan adalah totalnya, ya. Maksudnya penjualan terbesar, yaitu adalah yang ini, ya kan, maksimum. Sehingga kita semua pesanan itu akan mendapatkan hasil maksimum jika terjual 40 jenis pertama dan 60 jenis kedua, yaitu dengan hasil penjualan 3.900.000, begitu ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung japri ke saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.